Jadi kenapa kita harus Islam? Kenapa enggak agama-agama yang lain? Di saat mereka menikmati es cendol, es buah, kita sedang lapar-laparnya. Melihat sandal jepit warna pink aja terasa melihat pepaya, kata Dinda Nora. Iya. Karena ujian. Kenapa harus memilih Islam? Karena hanya Islam ya lah yang kemudian memegang sebuah kalimatullah, yaitu kebenaran. Hanya di Islam. Tolak ukur kebenaran itu adalah kitab suci, bukan kitab yang dianggap suci. Biar keren kitab itu dianggap suci, padahal nggak suci. Isa alaihissalam tentu datang menggunakan bahasa kaumnya. Loh, kok bisa ada kitab yang menggunakan bahasa di luar daripada bahasa kaumnya? Ada apa ini? Kita disuruh berakal dan pikirkan supaya kita sampai kepada kebenaran. Nabi Isa menggunakan bahasa ajarannya, ya paling tidak masih keindahan Islam. Kenapa kita harus Islam? Meski lahir di tanah Arab, Islam itu akan tetapi, saya ulang, walaupun Islam itu lahir di tanah Arab, namun Islam itu disyariatkan untuk seluruh umat manusia. Meski kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu berbangsa Arab, namun beliau yang mulia ini diutus kepada seluruh alam semesta. Litubayyina linnas. Data manusia, nggak ada itu. Itu nggak ada. Musa pun tak ada. Makanya dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, sesungguhnya aku menurunkan itu bisa mengerti. Bisa mengerti agar Rasulullah Muhammad SAW bisa mengerti dan mengajarkan kepada seluruh alam agar alam bisa mengerti. Kok agak rada aneh gitu loh. Bahasa Arab, kita nggak bisa bahasa Arab. Tapi kok diwahyukan dalam bahasa Arab? Alasannya supaya kita mengerti. Ini kayak mana ceritanya? Bahasa Arab, kita nggak bisa bahasa Arab. Tapi dituntut katanya supaya kita mengerti. Rupa-rupanya ajaran agama Islam itu runutannya jelas. Kudu bersanad. Jadi seorang ulama yang bisa bahasa Arab menerima kemudian risalah pengajaran Islam, beliaulah yang menjelaskan kepada umat Islam yang tidak bisa bahasa Arab, sehingga setiap komponen yang ada dalam Al-Quran itu bisa dipahami dengan menggunakan bahan. Nah, ini keistimewaan kemudian bahasa Arab. Jadi Al-Quranul Karim yang tadi yang saya bacakan itu surah Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'an Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami mewahyukan Al-Quranul Karim berbahasa Arab agar kamu memahami. Yubayyina lahum, bahasa kaumnya. Lanjut daripada itu, sahabat-sahabat, adik-adik saya, Ananda yang saya cintai di mana, Arab itu adalah bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling jelas, bahasa yang paling luas dan paling banyak dengan keberadaan kita sebagai manusia, yaitu atau menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Maka oleh karena itu, kitab yang paling mulia ini yaitu Al-Quran diturunkan ke dalam bahasa Arab, bahasa luas, makna yang paling banyak mengungkap ke Quran pun ketika dibacakan Quran jiwanya pasti akan tenang. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Gak ngerti, gak paham, tapi tenang. Itulah Al-Quran. Kenapa bisa seperti itu? Karena Quran merupakan bahasa bumi ini, tapi yang berkurang maknanya. Saya sempat ribut gara-gara Roh Kudus. Dipaksa gitu loh. Dipaksa. Kenapa? Karena Roh Kudus itu
kurang bahasa Yunani yang bisa dipakai untuk memaknai bahasa itu. Lari ke pneumahotheos, bisa-bisa larinya kapan? Lalu pengungkapan bahasa Arab ini dimaknai dalam bahasa selain daripada bahasa Arab, maka bahasa di luar bahasa Quran akan keteteran untuk menjelaskan maknanya. Lebih daripada itu, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tata bahasa Al-Quran itu sangatlah logis, teratur, sempurna, dan tidak perlu kemudian jika ada istilah baru ataupun istilah Al-Quran yang telah baku. Jadi segala keistimewaan tersebut tidak ditemui di dalam bahasa di luar bahasa itu, tidak ada. Makanya santer kita dengarkan terjemahan lama, terjemahan baru. Apa sih sebenarnya maksudnya tuh? Terjemahan lama, terjemahan baru, maksudnya apa? Tuhan mereka keteteran menghadapi rasa bahasa makhluknya sendiri. Bagaimana dengan Al-Quran? Bisa nggak? Nggak bisa. Bahasa bumi yang sudah secanggih ini, itu harus tunduk berserah kepada bahasa Quranul Karim. Bangsa Arab terkenal dengan tradisi. Bangsa Arab ini adalah bangsa yang memiliki sastra bahasa yang sangat tinggi. Di zaman jahiliyah, orang-orang Arab gemar melakukan pertandingan untuk membuat syair. Mereka selalu melakukan perlombaan-perlombaan untuk menguji syair-syair mereka. Itu kegemaran mereka, menjadi habit, kebiasaan mereka itu adalah selalu melakukan. Kalau sekarang pertandingan bola, dulu itu selevel dengan pertandingan syair-syair. Sekali lagi saya katakan, kalau sekarang yang paling disukai dunia adalah bola, Piala Dunia. Dulu itu setara tuh, bahkan lebih. Kalau pertandingan atau perlombaan syair-syair. Nah, siapa pemenangnya kala itu, maka berhak memajang kemudian karya sastranya di dalam Ka'bah. Nah, ini kerennya pada masa itu, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pada masa jahiliyah, sebuah kebanggaan yang teramat derajatnya sudah seperti Ronaldo dengan Pak Bom Bom hari ini. Penyair yang sudah tersohor, sastrawan yang sudah ternama. Maka ketika seorang pemuda pada masa itu, baginda Rasul Muhammad SAW, seorang yang bergelar ummi, tidak berpendidikan dia, lalu kemudian hadir di tengah-tengah para penyanyi, kemudian dipertandingkan, hadir itu, terkejutnya mereka. Apa ini? Kok indah kali pada masa itu yang bisa Masalahnya, bahasa yang digunakan kemudian oleh Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Bahasa yang sama dengan yang mereka gunakan. Bukan bahasa asing. Akan tetapi, bahasa yang dilantunkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika membaca ayat suci Al-Quran, itu bukanlah bahasa Arab sembarangan. Bahasa yang menggunakan kemudian serta memiliki beberapa tingkatan-tingkatan. Jadi bahasa dalam Al-Quran merupakan bahasa yang memiliki tingkatan tertinggi. Lebih dari bahasa sastra Arab pada umumnya kala itu. Jangankan bahasa yang dimiliki oleh bahasa bangsa non-Arab, seorang yang lahir dan besar di tanah Arab pun harus belajar bahasa mereka sendiri untuk memaknai Al-Quranul Karim. Saya ulang kalimat saya terakhir. Jangankan seorang penyair ternama, sastrawan yang punya kala itu, ketika mereka ingin belajar tentang apa yang dilantunkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, sendiri untuk memaknai. Nabi kerjanya coli 3 kali sehari, mengaku belajar kemudian Al-Quranul Karim 13 tahun, 15 tahun, tadinya 5 tahun, baru 2 bulan ngaku 7 tahun, 4 bulan berubah ketemu saya lagi 13 tahun lagi. Ini kapan ini pembohong pendusta ini? Mati aja sekalian. Bagaimana dia bisa mengerti bahasa Quran, Cak Ayu? Hah? Bagaimana dia bisa? Orang tukang perkosa
memperkosa diri sendiri, mengaku aku ini ahli Quran, saya ini belajar. Orang Arab, penyair ternama, sastrawan Arab yang sudah ikut pertandingan demi pertandingan, perlombaan demi perlombaan yang dilakukan untuk syair-syair terindah mereka. Begitu Nabi Muhammad datang membawa Al-Quran, mereka wajib tunduk untuk belajar kaidah-kaidah disiplin ilmu Quran. Orang Arab loh, juara syair Arab loh, menguasai kemudian sendi-sendi dan rasa bahasa Arab loh. Dia nggak bisa bertahan di Nusantara ini. Kenapa? Karena kalau dia masih di Indonesia, dia tidak. Jadi begitu sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang menjagokan Edis itu Kancoli. Kalau Anda percaya kepada dia, itu sama halnya Anda percaya kepada tabung gas yang diberikan roh sehingga dia bisa berbunyi. Demikian untuk sementara, silakan ditambahkan atau ada yang ingin disampaikan. Demikian. Ya, Bang Jul, ada yang mau sampaikan? Bunda Nora, Bang Stefano, silakan. Enggak, saya kalau udah dibilang tukang coli, aku tutup mulut aja. Tukang coli. Boleh saya menambah sedikit saja? Boleh, boleh. Silakan. Okey. Allah mencabar, ya. Allah mencabar manusia. Buatlah satu ayat. Itulah menunjukkan satu ayat yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memang enggak bisa manusia mereka cipta dan tidak mengubah. Kalau diubah seperti Bible, hilang pun tak tahu makna. Boleh menangis. Ustazah Nora. Terima kasih host. Terima kasih. Assalamualaikum. Robert. Ya, Nah inilah yang dikatakan kemudian oleh Al-Quranul Karim, yang sejatinya saudara-saudara kita non-muslim ini gak usah menghujat Islam, gak usah kemudian menista Islam. Kalau mau meruntuhkan Islam 1400 tahun silam, Islam memiliki sayembara. Bismillahirrahmanirrahim. Mithli. Jika kamu wahai orang-orang kafir ragu tentang Al-Quran, ya dengannya. Bukan hanya itu. Wada'u syuhada'akum min dunillah. Ajaklah penolong-penolongmu selain daripada Allah. In kuntum shadiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Jadi kenapa Edis, kenapa ya pembenci-pembenci Islam seperti Kiamit, Sob Katul, kenapa dia tidak bikin aja satu surah untuk membuktikan bahwa Al-Quran gugur? Kenapa mesti harus mempretelin terjemahan, menghujat, menista, dan seterusnya? Saya nih kalau ada di Bible ayat-ayat begitu, misalnya ada perintah bikinlah data, bikinlah surah seperti surat Paulus 1 saja untuk membuktikan bahwa itu. Wah, aku bikin 1000 surat. Aku jagonya. Dari Rasul Suma yang ditunjuk oleh Bapa Tuhan kita yang ada di surga, bahwa saya mengatakan kepada kalian, ayam sudah merasakan lidah begitu kecut, air mata kadang ingin terurai, dan orang-orang beriman pun pasti akan merasakan. Gampang mah surah-surah kayak begitu. Aku bisa bikin 1000. Bisa aku buat 1000, bisa. Dan pasti akan menjadi guyon setiap anak-anak, setiap membacanya. Dari Rasul Suma yang ditunjuk oleh Bapa untuk mengabarkan kabar duka cita kepada jemaat-jemaat yang ada di Kabupaten Bone-Bone, Kecamatan Luwu, Kabupaten Luwu, Kecamatan Bone-Bone, dengan ini memberitakan sebuah kabar yang diterima bersama dengan teman-teman yang bersama pada saat kami di penjara di Jakarta. Gampang kali bikin kayak gitu, gampang kali. Terus kenapa kalian yang membenci Islam ketika ada kemudian sayembara dari Quran, wahai manusia, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli.
Kalian tidak disuruh bikin satu kitab. Inilah bukti bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman pencipta langit dan bumi. Coba, ada nggak di dalam Bible tantangan seperti itu? Wah, kalau ada, aku jagonya. Aku paling bisa. Nah, itulah sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita harus memilih Islam? Kenapa tidak memilih agama yang lain? Karena kita masih pengen kitab wahyu nomor 1. Inilah wahyu diberitakan kepada hamba-hambanya. Sekarang mana wahyu pertama itu? Tunjukkan. Inilah wahyu. Yang mana wahyu? Yang mana? Kok ini aja terus? Colok juga mata kau nanti. Mana? Yang mana wahyu pertama diterima Yesus itu? Inilah wahyu. Loh, diulang lagi. Yang mana? Inilah wahyu. kitab wahyu itu ditulis antara tahun 90 sampai 110 katanya. Yesus ada pada zaman abad pertama di tahun 1 sampai 33. Mana wahyu pertama itu? Inilah wahyu, itu aja. Itu aja terus. Sampai membuat pendeta Dr. MYM, kami rindu ingin mendengarkan kayak mana Bani Israel. Mana? Masih mending di kita. Masih ada ungkapan pertama Nabi Isa. Apa ungkapan pertama Nabi Isa? Inni Abdullah Antaniyal kitab wa ja'alani. Bahasa Quran ke bahasa Aram, nggak jauh-jauh beda. Nah, sekarang kalau Nabi Muhammad, kami ingin mendengarkan suara beliau. Zinatallahi allati bati minar rizq hayatid dunya khadalika nufassilul ayati. Suara baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah 1004. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Lisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu. Qul hiya lilladzi khalisah yawm ayati liqaumin ya'lamun. Subhanallah. Subhanallah. Lisan beliau naik ke atas sebuah. Hari ini masih terdengarkan Bagaimana dengan saudara kita? Ketika Yesus, jika kalian pengikutnya, pasti kalian bisa menyuarakan wahyu pertama dari Yesus itu. Ada enggak? Inilah wahyu Yesus Kristus. Mana wahyu itu? Mana? Mana wahyu itu? Inilah mana wahyu itu? Coba. Bukti bahwa mereka bukan pengikut. Kenapa? Mereka tidak memiliki pembendaharaan ilmu dari Yesus sebagai sang sumber. Ingat pada asu. Dan jangan melempar kemudian barang kudus dan mutiara. Tunjukkan katanya, saya mau lihat. Ini barang kudusnya. Mau kau dengar ki? Tidak ada cahayu. Mana mutiara? Firman yang Yesus terima dari Bapa mana? Tunjukkan kepada. Jadi mari kebenaran itu hanya ada di Al-Quranul Karim. Ini sulit untuk kemudian bisa ngucapin apa. Pertama, kata Bunda Nora ketika manja-manja sama lakinya, Bang, bisikin sesuatu yang membuat hatiku nyaman dong. Seperti nyamannya ketika aku mendengarkan bacaan Quran. Ada nggak, Bang? Dihantamnya pakai bahasa Yunani. Manrasa kok. Hancur sudah ya kita mendengarkan bahasa-bahasa kayak gitu. Hah? Kalau kita mendengarkan bahasa Yunani kemudian itu bahasanya Yesus, yakin? Aku nggak yakin. Nggak mungkin. Pada masa Yesus datang, ingat teman-teman, usia 2 tahun. Usia kelahiran Yesus itu usia Yesus. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi memang menunggu 3. Yang pertama adalah Elia, yang kedua adalah Mesias, yang ketiga adalah Nabi kita, Nabi yang akan datang.
Ini pendeta kemarin keteteran sampai mukanya berubah menjadi ungu kayak ubi jalar rebus. Untung kusuruh istirahat, takutnya kena jantung, komplikasi dengan urat asam. Kebalik, asam urat. Itu kenapa demikian? Karena Yesus sendiri mengatakan ada nabi yang akan datang setelahku. Akulah Mesias itu. Betul. Umat Islam juga kenapa ditutup jendelanya, Dek? Buka jendela biar masuk angin. Gitu. Kenapa kemudian beliau ini Yesus mengatakan kalau dia adalah Mesias itu? Ya, karena bakal ada nabi Yohanes Pembaptis. Terus cari, kalau kita kan udah nemukan baginda Rasulullah yang ini. Kalau misalnya kita baca tuduhan orang-orang Yahudi tuduhan orang-orang Yahudi kepada Yesus, bahwa Yesus ini adalah orang yang lahir dalam keadaan berdosa. Yesus datang ketika bayi itu dicari sama Herodes untuk dibunuh. Itu kita harus tahu itu. Teman-teman saya harus wajib tahu Matius 2. Jadi dari bayi Yesus itu sudah ingin dibunuh. Kenapa? Jauh sebelum Yesus lahir, orang Yahudi memang menunggu Mesias. Mesias yang sama dengan Islam. Mereka yang menguasai tanah di tengah-tengah mereka takut. Jangan sampai ada lahir raja yang mereka tunggu ini. Jangan sampai Mesias mereka lahir. Kalau ada, bunuh dari kecil. Biar dia besar tidak menjadi hebat. Apa yang terjadi? Penjajah tetap menguasai tanah Yerusalem sampai kemudian Yesus besar melakukan penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Penjajah, Yesus mengajarkan penginjilan menggunakan bahasa penjajah gitu. Putus hanya kepada domba. Ya sudah pasti menggunakan bahasa kaumnya. Masakan ada penjajah menggunakan bahasa, bercakap-cakap menggunakan bahasa penjajah? Lalu nggak mungkin. Yaitu bahasa Aram. Kami Muslim, Islam, para apologet Islam rindu ingin mendengarkan seperti apa Yesus menyampaikan firman kepada Bani Israel dalam bahasa mereka. Karena tidaklah mungkin Yesus itu krirotika, mesastin amar, nggak mungkin, mustahil. Bahasa Yunani mana? Sini kita diskusi. Yang ada Yesus memanggil dia menggunakan bahasa Aram, Rabuni, Rabuni, Rabuni. Lalu Yesus berkata kepadaku dalam bahasa Ibrani, apa yang ditulis? Pergilah ke seluruh engkau Tuhan. Lalu dia menjawabku menggunakan bahasa Ibrani. Akulah Yesus yang kau ini. Kan bahasa Indonesia. Katanya bahasa Ibrani. Katanya bahasa Aram. Bahasa Indonesia. Lalu dia Yesus Kristus. Akulah Yesus. Yeay. Itu mah orang gagal ginjal pun tahu kalau itu bahasa Indonesia. Mana? Kan tidak mungkin Yesus itu mengajar di dalam sinagoge membacakan kitab Yesaya kepada sahabat-sahabatnya. Apantisan genetstikes olokirotika mesastin amartia kaiteleises nasmas didakseis toteton pelaksan exo. Saya jadi kayak berada di Vatikan, teman-teman. Adalah murid Yesus, pengikut Yesus, and mengenal muridku mengenal bom mendengar ya. Kita pingin dengar suara Yesus yang mana gitu loh. Yesus menggunakan bahasa apa gitu loh. Sebagaimana Nabi Muhammad, apa wahyu yang pertama kali Yesus terima dan kayak mana dia membunyikan wahyu atau firman tersebut. Itu penting untuk dijawab. Kecuali kalian bukan pengikutnya, maka kalian tidak tahu. Bang Juma. Waalaikum saudara. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam saudara Boti. Bang Juma. Iya, iya. Saya ini kan penggemarnya Bang Juma lama sekali, sudah sering menyimak gitu ya. Siap. Mulai tahun 2020 tuh ya. Saat Bang Juma masih di
di mana ya, di YouTube ya. Nah, jadi gini Bang Juma, saya kan banyak tuh mendapat dari wawasan Bang Juma tentang hakikat ataupun itu syariat ataupun tentang yang selama ini dipertanyakan itu terjawab semua yang saya copy dari Bang Juma itu begitu. Nah, satu lagi Bang Yus. Nah, kalau kita Islam kita nggak ada Yesus itu ya, yang ada Isa. Nah, jadi pertanyaan saya Bang Juma jujur, Yesus itu apakah Isa, Bang? Kalau menurut kita, apakah Isa itu Yesus? Tolong Bang Juma, jelaskan Bang Juma. Makasih Bang. Iya, baik. Kan kepada kita umat Islam ya, di dalam surah Ali Imran ayat 106, 117, 116, 117. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya Ali Imran Al-Maidah di dalam Al-Maidah ayat 116 ya, 116 sampai dengan 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana ketika Nabi Isa alaihissalam kelak akan dihakimi oleh Allah, ditanyai oleh Allah. Wa isqalallah ya Isa ibn Maryam a'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan manusia untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa menjawab tidak. Nah, kita nih ketika mengetahui dalil ini, Allah bertanya kepada Nabi Isa, a'anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia untuk menuhankan dirimu dan juga ibumu selain daripada aku? Kita tidak mengenal Islam, tapi penduduk asli Indonesia Yahudi dengan nama Yesus. Tidak ada kandidat lain di atas muka bumi. Ajarkan hikmat Injil, mengajar menyembah kepada Tuhan yang disembah Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub selain yang dibawa oleh penjajah. Dan Bible yang dibawa penjajah masuk ke Nusantara itu pertama kali ketika mereka merubah gereja-gereja. Hari ini masih ada yang bernama Gereja Isa Al-Masih. Ada juga yang bernama siapa yang mau menyamakan antara Nabi Isa dengan Yesus? Maaf, sorry lah, tralala tralalili. Tidak mungkin entong nya. Kemungkin kalian yang menyamai dengan Nabi Isa. Maka ketika kita berdiskusi, kita nyamar-nyamar. Jadi kami bukan orang yang mau menyamakan dengan Yesusnya. Bodoh. Pret, prat, 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 pret. Bagaimana mungkin Nabi Isa yang mulia kami mau menyetarakan dengan Yesus? Kenapa? Karena kalian punya orang amanat agung katanya. Itu. Nah sekarang bukti bahwa kalian menyamakan Nabi Isa dengan Yesus apa? Bible adalah baju daster, tapi pembungkusnya sampul luarnya tertulis pakai istilah Al-Quran. Padahal Nabi Isa lah yang pertama kali, inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Keren kali bah. Jadi kami itu cuma mengikuti pola kalian. Pola yang suka mengklaim punya orang punyanya. Tidak ada itu umat Islam. Saya misalnya di masjid, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ingat mana bisa pakai kayak begitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Yesus, wa isqalallah ya Isa, habis itu kita rubah ya Yesus. Mana ada. Tapi kalau mereka kitabnya, apalagi ada Dinda Ardiansa, bisa kami buktikan. Kitab kalian tertulis nama Isa Al-Masih di dalamnya. Memalukan.
menggelikan. Jadi itu saudaraku non muslim, pahami itu. Kami umat Islam itu begitu mengasihi kalian sampai ya kami pun ikut-ikut untuk sedikit memperbodoh diri dengan menyebut ya gitu-gitulah. Ya, itu toleransi namanya. Toleransi Islam itu terlalu berlebihan kali sama kalian. Nah, jadi gitu, sahabat. Jadi, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia cupu ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa alaihi salam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hakku untuk aku katakan. Kan keren. Dan Yesus tuh rupa-rupanya pun 49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Lebih lengkapnya lagi, kalau kita lihat di dalam Yohanes 8, teman-teman. Coba ditengok Yohanes 8 nomor 28. Bila kamu tahu bahwa akulah dia, bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara. Allah subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi. Mau niru-niru Nabi Isa, kalian mau niru-niru Al-Quran, kalian mau niru-niru Isa. Yang namanya ini jarak 4 km kami sudah cium baunya. Gitu saudaraku Boti. Ya, mudah-mudahan Anda bisa tercerahkan. Silakan. Boril. Silakan. Hah? Boril. Boril apa Boti? Lanjut teman-teman. Ustaz Diansa. Bang Ya, Adil. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Ustaz Diansa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum guru. Ternyata bisa juga kita monolog kayak gini. Asik juga rupanya ya. Benar enggak? Iya kan? Iya, ternyata kita bisa menolak selama kita pakai data kan ya. Tapi harus ada Dinda Nora buka kamera supaya penonton datang, kan harusnya nonton cuma 3 orang nih. Tapi karena ada yang buka kamera, soalnya bibirnya persis kayak semangka. Jadi orang pada cari tuh, ini kayaknya sih kalau di dapur natap semangka kan makruh. Nah di sini natap semangka kan tidak makruh. Karena itu sudah sunatullah kan? Sudah sunatullah. Begitu masalah generasi. Lanjut, silakan. Ya, siapa namanya ini? Bunda Nora, itu Ya. ada yang minta naik di bawah, Boril tuh minta naik lagi. Coba dicek lagi, moderator. Lanjut. Aku nggak moderator soalnya. Lanjut. Alipi. Siapa namanya nih? Ada yang bilang, ada yang bilang karena lihat Bunda Nora Bang Suma, saya sudah 2 hari. Saya luruskan ya. Iya, Tadi silakan. banyak yang komen saya itu menyamar. Saya Islam loh Bang Juma. Saya Islam. Ya. Iya, sorry Bang. Islam, Bang. Saya dari ya saya tidak mau dibilang saya nyamar. Waduh, bukan begitu. Iya, alhamdulillah, Masya Saya kan Allah. Bang Juma, terus saya sudah bilang mulai tahun 2020 sekitar itu saya sama Bang Juma itu lama mengutip apa yang saya kutip. Saya mengambil keilmuan Bang Juma tuh. Di mana saya tahu di situ. Nah, selama ini kan Bang Juma itu kan berbicara tentang realita, ya saya paham juga. Nah, tapi saya masuk bahwa apa ngikut dari kata-kata bahwa Isa itu beda tipis dengan cerita itu kan begitu tuh Bang Juma ya, karena Nabi Isa, Iya, Bang, iya, katakan Nabi Isa itu begitu mulianya kan begitu tuh. Oke. Nah, saya bertanya lagi Bang Juma ya, tapi kan Boleh. Isa itu, saya kan dulu waktu saya sekolah, Bang, dia mempunyai kitab itu Injil. Nah, saya tanya ke dia tuh, namanya teman akrab ya. Terus, nah itu Bang. Nah, Sama. apakah benar Injil? Gimana Bang? Sama Bang, saya pun nanti di. Nah, Iya. tapi kan di dalam sebentar Bunda. Saya ini penggemar beratnya loh Bunda Nora ya. Saya mau menggali Bang Juma tentang pemahaman beliau. Nah, Tuh kan? Jangan apakah abang dulu perbaiki. sebentar Mbak, Bunda sebentar. Ini penting sekali. Iya, Wah. lanjut. Islam bukan begitu Bun. Islam itu tegas tapi kebenaran. Abang, saya bilang jaringan abang putus-putus.
Iya, iya. Sudah bagus, sudah bagus. Oh ya, sorry. Tadi putus-putus, Bang. Nah, Iya. Bang Iya. Juma, Siap. Bang Juma, Injil itu coba Bang Juma kasih kami poin tuh Bang Juma ya, tentang Injil Iya, itu baik. arahnya kemana gitu, tentang klopnya, begitu. Terima kasih ya. Siap. Bang Juma, saya Islam ya Bang Juma ya, saya bukan menyamar, saya nggak mau. Saya Iya, Islam. Masya Allah, subhanallah. Iya, abangku. Ya. Jadi, Ya, makasih. kalau kita Assalamualaikum, berbicara- Bunda Nora, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita berbicara mengenai kitab Injil sekaligus Torah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-Taura wal Injil. Allah menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad kitab dengan hak. Kitab yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Makanya nama lain daripada Al-Qur'an itu adalah Alkitab. Allah menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad Alkitab dengan hak, Taurat dan Injil. Lalu ketika Injil ini datang kepadanya, kaum terdahulu itu gemar merubah-rubah. Mungkin orang akan berkata, itu hanya tuduhan. Oke, mana ayat pertama yang diterima Yesus? Mana? Nggak ada. Tapi tetap ada saja ada buku yang mereka sebut Perjanjian Baru, atau sering mereka menyebutnya Injil tanpa malu-malu. Nah, bukan menggabungkan atau mengambil kitabnya orang Yahudi Nasrani untuk memasukkannya ke dalam Al-Quran, tidak. Al-Quran adalah kitab yang independen, berdiri sendiri, tidak mengambil kitabnya agama lain, mencampurkan dengan kitab Al-Quran, tidak. Atau mengambil Al-Quran, mencampurkan dengan kitabnya orang lain, itu juga kagak. Rasuluna yubayyinu akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, wahai engkau yang diberikan Injil, kata Allah, yang diberikan Injil, sungguh Rasulku Nabi Muhammad dan Rasulku Nabi Muhammad membiarkan, tidak menjelaskan banyak hal yang engkau sembunyikan itu. Sungguh telah datang kepadamu cahaya, kitab yang menjelaskan, atau kitab yang sangat jelas. Jadi Al-Quran datang sebagai kitabnya untuk menjelaskan. Nah, jadi Injil dijelaskan posisinya oleh Al-Quran, kitab suci Al-Quran menggabungkan yang enggak. Nabi Muhammad SAW sebagai cahaya yang membawa Islam, dan kitab suci Al-Quranul Karim yang jelas. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Jadi kita enggak perlu lagi mana ini terdahulu disembunyikan. Enggak. Ya kalau tidak salah berarti benar. Ya. Nah kalau benar berarti sama ajarkan Injil. Yohanes 1 nomor Yohanes 1 nomor berapa itu ya? 53 ya teman-teman. Coba para pewarta juga menerangkan bagaimana Filipus menceritakan tentang Injil Yesus. Berarti memang Yesus ini memiliki Injil. Ya, di Kisah Para Pewarta 8 kalau nggak salah ya, KPR 8, di situ dijelaskan bahwasanya Injil Yesus, Injil Isa, Injil Yesus, berarti memang ada Injil Isa, ada Injil Yesus yang sampai ke Indonesia, Injil karangan Lukas, Injil karangan Yohanes, Injil karangan Matius, Injil karangan Markus. Nah, mana Injil Yesusnya? Ada nggak? Nggak ada. Benar-benar. Nah, itulah Al-Quran. Saya kira begitu, Saudara Dinda Ardiansa. Sesuai dengan pertanyaan antum saya sudah jawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan. Bermanfaat ya. Dengan pengakuan sudah lama ikut Bang Zuma, tapi itu saya rasa sudah berapa kali memang diterangkan. Masya Allah. Ya. Boril. Bang Bor. Ini Bang Boril, ada aja ini. Ini aku moderator, bisa nurunin Bunda Nora loh ini aku loh. Ayo. Nggak boleh diturunkan Bang. Itu sudah sepakat. Ya Bunda.
Selamat malam. Selamat malam. Selamat sore. Agama apa? Kristen Bunda. User. Oke, turun ya. Ya, silakan Bunda. Ini ada Bang Zuma. Silakan kalau mau bertanya atau menanggapi yang tadi. Oke, selamat sore teman-teman yang ada di forum ini. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Tinggal berapa menit lagi buka ya, Bunda. Iya, Semangat buat makasih. Ya, sempat tadi Betul sekali. tetapi beberapa teman-teman Muslim biasanya dalam diskusi kami secara Iya. Muslim di Makassar, biasa dia katakan Al-Quran itu penyempurna atau menyempurnakan semua kitab-kitab mulai dari kitab Sabur, Taurat, dan kitab-kitab Injil seperti itu. Nah, dalam pemahaman saya seperti ini, Bang Suma, kalau memang Al-Quran Siap. itu bersifat independen, orang kan misalnya kalau beli baru seperti itu. Jadi saya juga pernah beberapa kali membuka beberapa teks-teks yang ada dalam Al-Quran itu. Saya melihat memang untuk Nabi Muhammad sendiri itu hanya, kalau saya persenkan, menceritakan tentang kitab-kitab sebelumnya seperti itu. Nah, jadi independennya di mana Bang Suma? Kalau saya lihat kitab Sabur, Taurat, dan Injil seperti itu. Terus tadi Bang Suma juga katakan bahwa tidak ada Injil Yesus, yang ada Injil Matius, langsung menuju kepada pribadi Yesus sendiri sebagai Injil, sebagai terang itu sendiri. Nah, Yohanes mengapa menjadi salah satu murid yang melihat secara langsung peristiwa dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia anak, dan kita Silakan. lebih percaya ketika misalnya Iya. kita menyaksikan satu kejadian di lapangan. Siap. Misalnya kita mau percaya orang yang langsung berada di TKP atau orang yang hanya katanya di sana ada kejadian, mendengar orang kedua. Pasti kita lebih percaya kepada orang yang ada di TKP karena dia saksi mata saat itu bersama dengan Tuhan Yesus dalam rangka pelayanannya dirinya sebagai Injil. Memang tidak ada langsung Injil Yesus seperti itu semua. Nah, sedangkan Udah Mbak, biar dijelasin dulu sama Bang Juma satu-satu Mbak. Udah 2 pertanyaan itu Mbak. masih kesinambungannya Bang. Ya nanti Sedangkan berikutnya. itu kan 600 tahun setelah 1 Masehi, jadi jaraknya sangat jauh Bang Suma seperti itu. Siap. Berarti kalau saya mau bukukan ini ya, analogi sama teman biasa katakan, oh dia menyempurnakan. Gitu Bang Baik. Suma. Baik. Makasih. Ya, saya sebelumnya adalah ilham atau wahyu dari Tuhan Elohim kepada Nabi Daud. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Pendusta-pendusta itu sesaman dengan Yesus lalu menulis buku, kira-kira isinya betul nggak meskipun dia melihat Yesus. Itu dulu. Sebelum Ada di situ. Iya, saya tahu, saya ngerti. Mazmur 583. Sejak dalam kandungan pembohong-pembohong itu telah sesatnya. Tiba-tiba pembohong ini melihat dan menulis Bible. Apakah dia menjadi orang benar? Pembohong-pembohong Saya cuma tidak enak mengambil peribahasa dari luar, karena itu tidak Anda jadikan sebagai firman suci, kitab suci. Saya ngutip Mazmur 58 nomor 3, bahwa pendusta itu yang bersaksi itu benar kesaksiannya. Takkan B, padahal yang lahir itu adalah anak kambing. Kenapa? Karena ketika berbicara mengenai Al-Quran, Al-Quran menceritakan tentang Nabi Isa, tentang Nabi Musa. Al-Quran mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulam min qablika minhum, rasul-rasul, nabi-nabi sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang aku ceritakan kepadamu dan ada pula yang aku tidak ceritakan kepadamu. Nah, yang menceritakan ini bukan saksi berupa manusia yang bisa berbohong, bisa berdusta. Yang bersaksi di sini adalah yang Maha melihat. Lakinillah yashhadu bima ansala ilaika ansalahu biilmi wal malaikatu. Yang menyaksikan segala sesuatu itu adalah pencipta langit dan bumi. Dialah pernyataan pencipta langit dan bumi kepada nabiku. 1000 pernyataan-pernyataan di luar orang-orang yang bertentangan dengan itu, mau dia mengaku, maka saya katakan itu adalah kesaksian dusta.
Nah, saya bisa buktikan. Namanya diskusi Bang, semuanya kita bisa berbeda. Iya, Untuk dalam- itu diskusi. untuk dalam Kalau konteks kita Cuma dalam konteks Mazmur 58 itu pada penguasa itu yang saya pertama. sebentar Oke. aja. baik. Sebentar aja. Bang Suma, Siap. yang menyaksikan saja kau ragu, apalagi yang ada saja kau ragukan, apalagi yang lahir di abad ke-7, Suma. Aduh. Itulah saya percaya kepada maka itu Suma malu sendiri maka itu. saya. Aduh, Sekarang kau begini, lebih percaya sampai Betina. Saudara Mary, boleh saudari menolak Mazmur, tapi tolong Anda jabarkan kepada saya 2 Petrus 2 nomor 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Pertanyaan saya kepada saudari saya, siapa guru-guru palsu yang sesaman dengan Petrus? Ia memasukkan pengajaran-pengajaran palsu, dimasukkan ke mana? Dan pengajaran-pengajaran palsu yang dimasukkan ke mana ini, itu yang mana? Itu silakan. Oke, kalau ini Bang Suma, kita dalam pandangan teman-teman Muslim ini pasti menunjuk kepada Paulus, kan? Ini sudah Bukan pernah kita cuman diskusikan. Paulus, Nah, siapapun yang kalau dari yang dituliskan nabi palsu itu, kemudian penciplak penciplak kitab-kitab dan lain sebagainya. Oke, Jawab sekarang dulu begini. pertanyaan saya Bang Suma yang tadi, bahwa Al-Quran itu bersifat independen sebagaimana Oke, baik. yang disampaikan Baik. Bang Suma, sedangkan Baik. kalau kita lihat hanya Baik. Saya baca Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami bahwasanya ketika Al-Quran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialami oleh Bible. Wa min qablihi, belum Al-Quran telah ada kitab-kitab yang kami wahyukan kepada nabi-nabi kami, termasuk kepada Nabi Musa, sebagai petunjuk dan juga rahmat. Sedangkan kepadamu dengan menggunakan bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang dari penelitian-penelitian hoaks. Karena itulah Nabi Muhammad kemudian suci dari kesaksian-kesaksian orang yang tidak jelas. Karena itulah kemudian Nabi Muhammad tidak kemudian mengumpulkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara orang-orang yang ada pada zaman itu. Karena dengan melakukan penelitian, itu bukti bahwa apa yang diajarkan bukan wahyu dari pencipta, tetapi adalah dari zaman itu. Kenapa? Nabi Muhammad tidak pernah membaca Taurat, tidak pernah membaca buku Lukas, Markus, Matius, dan seterusnya. Beliau adalah orang yang tanpa melakukan penyelidikan contek-mencontek. Sama seperti di Bible, saya bisa membuktikan contek-mencontek di dalam Bible itu banyak sekali. Lalu Lukas melakukan penyelidikan-penyelidikan. Lalu Paulus 13 kitabnya mengaku kedatangan Yesus yang bukan manusia. Lalu Lukas, lalu Markus, lalu Matius menuliskan, sementara Matius bukan murid Yesus. Di dalam Matius 9 nomor 9 ternyata dia adalah orang ketiga. Di dalam Yohanes 21 nomor 4 ternyata penulis Yohanes juga adalah orang ketiga. Tidak ada satupun penulis kitab kanonik, 4 kanonik itu murid Yesus. Paulus bukan murid Yesus. Jadi jelas bahwasanya lebih baik Nabi Muhammad yang jauh dari berita-berita bohong, tapi dia bersumber dari langit, daripada ada di TKP, tapi berita yang disampaikan adalah berita bohong, berita hoax. Kenapa Al-Quran dikatakan independen? Karena Al-Quran tidak mengambil penelitian hasil karya yang ada di dalam buku-buku tersebut. Tidak. Al-Quran datang, sahabat menuliskan. Di terjemahannya itu dalam kitabnya. Tidak ada campur baur Nevi'im. Tidak ada perjanjian baru di situ. Yang dikatakan penyesat yang memasukkan pengajaran asing adalah yang memasukkan surat-surat kepompong milik orang Roma Yunani masuk ke dalam terjemahan kitab Tanaknya orang Yahudi. Itulah penyesat ajarannya orang Yahudi. Diganti lagi hari Minggu. Yang tadinya satu Tuhan Elohim, masukkan lagi 3 Tuhan lagi masuk. Yang tadinya kemudian bersunat, Al-Quran suci dari kitab yang lain. Semua yang ada dalam kandungannya murni, berjuta persen Nabi Muhammad menerimanya dari Allah. Kalau itu betul, zamanlah yang menjabarkannya. Kalau itu salah isinya, zamanlah, ilmu pengetahuanlah yang membuktikan itu. Tapi sampai detik ini, tak ada satupun kekuatan di muka bumi yang bisa menyalahkan Al-Quran dengan ilmu, kecuali dengan kebencian. Boleh nggak saya bertanya balik, saudariku Mary?
Anda tadi hilap kata, tapi bukan hilap sih, itu adalah konsep doktrin dogma pembodohan. Injil Yesus itu adalah perkataan-perkataan yang Yesus terima dari Elohim. Apakah Yesus ini manusia yang tanpa mulut? Apakah Yesus ini manusia guru tanpa murid? Apakah Yesus ini adalah sumber tanpa untuk aku katakan dan aku sampaikan? Bahkan indikasi kuatnya Yesus itu punya pengajaran, yaitu Injil, baca Yohanes 17 nomor 8. Wartawan buku Yohanes menuliskan bahwa konon Yesus berkata, segala firman, segala perkataan yang Tuhan berikan kepadaku, perkataan kepada Paulus, bukan kepada gereja, sampaikan kepada murid percaya bahwa melalui firman yang mereka terima dari Abraham, Ismail, Ishak, dan Yakub. Pertanyaannya, mana segala firman itu? Yang diri, berani nggak Lukas mengucapkan kata itu? Berani nggak Paulus mengucapkan kata itu? Berani nggak Markus mengucapkan kata itu? Berani nggak penulis Matius? Ucapan Yesus, itu pun katanya, karena mereka bukan murid langsung Yesus. Nah, ketika Yesus mengatakan segala firman yang di diriku sendiri, berarti tidak ada karangan Nabi Yesus. Tetapi apa yang ku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk ku katakan. Berarti tidak ada pengantar dari Paulus, Rasul Yesus. Berarti tak ada yang kayak begitu. Tidak ada Theophilus yang mulia. Inilah silsilah seperti kitab Torah. Pada intinya sama kedudukan dengan kitab Sahihah, hadis Sahihah. Untuk mencapai Quran kayaknya susah. Anda katakan itulah Injil itu sendiri, berarti itu justru menggenapi bahwa Yesus adalah pemberita. Mana yang tidak terkontaminasi dengan karangan-karangan penulis kitab kanonik? Ada? 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 Tidak ada. Maka benarlah kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma. Apa yang dikatakan? Telah datang kepadamu rasulku untuk mengajarkan kepadamu tentang isi kitab yang kau sembunyikan. Tolong sebagai penganut ajaran Kristen, tunjukkan segala firman yang tidak terang kitab saudara. Ada nggak itu? Kalau tidak ada, maka benarlah kitab suciku. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Ya ahli kitab, wahai orang-orang Yahudi yang dulu diberi kitab Torah, Injil, telah datang kepada kalian nabiku Nabi Muhammad untuk menjelaskan dari isi kitab kalian yang kalian sembunyikan. Orang terjemahan dari Belanda. Yohanes 14:24, apa kata Yesus? Firman yang kau dengarkan dari mulutku itu bukan dari aku, tapi yang bukan ucapan Yesus, tapi firman Elohim. Mana? Nehi nehim ricektum berjahe. Apapun sekte Kristen, apapun lulusan serji yang terlontar dari mulut Yesus, tidak akan mungkin. Malah yang mereka terima revisi. 50 tahun kemudian, anak-anak yang baru lahir tidak akan menemukan lagi Injil Bible yang ada hari ini. 50 tahun berikutnya tidak akan menerima lagi Bible baru, Bible yang ada pada tahun itu. Yang mereka terima adalah revisian. Tidak menutup kemungkinan babi